Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu ya Kang. Sehat? Sehat dulu Kang. Alhamdulillah, kita ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah sallallahu Muhammad sallallahu. Salam sejahtera, rahayu, rahayu. Semoga senantiasa dalam kesehatan walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Kang Miswan sehat selalu ya. Luar biasa tambah bercahaya nih Kang Miswan. Iya benar. Nah lampu ya. Hari ini biasa Kang kita punya jadwal hari Ahad ya di Majelis Al-Husaini ya memberikan layanan pengobatan bantuan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah sebenarnya kita sapa dulu seluruh subscriber, netizen, pemerhati, pendukung yang selalu support channel PGI Nusantara dimanapun berada, bagi yang ada di luar negeri, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan lain, dan yang juga terutama yang ada di Indonesia atau Nusantara. Mohon Kang Miswan berkenan mendoakan. Ini penting wasilah Romo Yai kepada seluruh jamaah dan juga saudara-saudara kita di luar sana. Monggo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan izin beliau, saya minta untuk semuanya, subscriber dan netizen di seluruh dunia, khusus di tanah Jawa, Nusantara, Indonesia. Mudah-mudahan semuanya yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan dari segala urusannya, dilindungi dari segala musibah maupun yang menimpannya, pada dimudahkan rezeki yang halal yang berkah-berkah, dan istiqomah tetap menjalankan ibadah mudah-mudahan yang menuju untuk mencari hajat yang mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga terima kasih Kang, semoga jadi amal ibadah bagi kita semuanya mendoakan saudara kita. Nah hari ini kita akan mencoba mencari sosok gaib terkait dengan aliran satanik ya. Jadi memang ternyata aliran satanik itu kan sebenarnya berasal dari luar negeri, dari Eropa, dari Barat, yang mereka itu menyembah setan ya. Salah satu setan yang terkenal itu Lucifer, itu salah satu nama setannya itu. Nah ternyata sudah masuk ke Indonesia. Jadi aliran ini sudah dibawa ke Indonesia dan sudah banyak juga yang menjadi korban-korbannya atau sudah berada di tanah Nusantara. Nah kita coba nanti menarik gaib siapa sebenarnya pihaknya, dalang utamanya yang menjadi katalah yang dipuja-puja oleh aliran ini. Nah, pastinya namanya juga aliran satanik ya, setanik ya, mungkin feeling kita tentu backgroundnya ya iblis lah seperti itu. Nah kita coba menguak dari sisi gaibnya, semoga diberikan kemudahan ya Kang ya. Ya moga panjenengan dengan firman panjenengan dibersihkan, disiapkan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di asli asma. Mohon aktif semuanya. Dengan seizin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana ya Allah, mohon dihadirkan dalang utama yang menjadi aktor utama terkait dengan aliran satanik yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri, yang betul-betul menjadi dalang utamanya, rajanya atau yang dituhankan oleh aliran satanik, makhluk yang asli yang terkait langsung dengan aliran satanik betul yang asli. Mohon dihadirkan ketar-ketar saya dengan simbol Sang Cahaya, ketar-ketar saya Allah. Allah bi alfi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu masuk sempurna sinkron. Duduk sallallahu Muhammad sallallahu. Silakan duduk saja, tidak bisa ditolak, langsung duduk. Sallallahu Muhammad sallallahu dibanting berlapis-lapis, Allah jika menyerang langsung kembali dengan kekuatan 1000 triliun kalimat Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Bisa bicara dengan bahasa Indonesia lancar, tegas, kencang. Allah sallallahu kita sambung sempurna. Beradaptasi dengan tubuh mediator, menyesuaikan Allah sallallahu alaihi wasallam. Menyesuaikan tubuh mediator supaya nyaman, supaya sinkron bi al-fatihah sallallahu Muhammad. Silakan bicara, perkenalkan diri, siapa Anda, dari mana, terus siapa yang membawanya ke sini.
Gak usah menyerang kembali dengan kekuatan 1000 miliar. Allah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi kembali sallallahu sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Dah ngobrol-ngobrol saja, langsung diikat saja ke rantai ke bumi ke-10, kakinya diikat di rantai. Sallallahu diikat kakinya diikat. Sallallahu. Dah silakan ngomong. Sallallahu Muhammad. Anda siapa, golongan apa, dari mana, siapa yang bawa ke sini? Langsung menjawab, jin. Ya Allah, dengan izin beliau yang cahaya mana, tunjukkan wujud aslinya bi alfi sallallahu terbuka yang asli, terbuka aslinya sallallahu Muhammad sallallahu hancur buka aslinya, hancur sallallahu Muhammad. Jika bohong langsung terbakar sallallahu Muhammad. Siapa panjenengan? Jujur, bohong langsung terbakar, langsung dibakar saja sallallahu Muhammad sallallahu terbakar semuanya, terbakar sampai ke ulu hatinya, lahir batin terbakar sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa mudah hilang semua. Jika jujur langsung sembuh. Jujur. Tidak bisa mudah wala sallallahu. Nggak usah bertele-tele. Sahabat kamu. Sahabat kamu ini saja. Siapa sahabat kamu itu? Makhluk Allah. Hajar saja. Hajar. Nggak percaya saya adalah makhluk Allah. Iya, makhluk Allah namanya. Golongan apa? Iblis. Bilang iblis saja, tidak ngumpet-ngumpet. Oke, Mbah, nggak usah bertele-tele, Mbah Iblis. Lepaskan dulu saya. Ya, dilepaskan dulu, dibebaskan. Tapi dalam pengawasan, garansi pedang. Jika banyak tingkah berbohong langsung dipotong-potong. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Ya, dibuat nyaman dulu. Silakan duduk yang santai, kita banyak ngobrol. Pekal pada semua saya. Ya, saya sembuhkan dengan sebelum Allah sembuh total. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Sehat lagi. Seger. Oke, mau medang udah di sini. Panjenengan biasa minta medangan sesaji. Mau enggak? Biarpun belum dikasih sudah disiapin. Oh iya, silahkan. Silakan kalau panjenengan mau juga. Ya. Kasih makanan buat saya. Ya, ngasih ya. Terima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Khusus untuk makhluk tabu kami hadir tidak bermanfaat wallahu sallallahu Muhammad bin Fayyan. Ya, silakan itu. Ya, terima kasih. Kalau iblis minumnya pakai tangan kiri ya. Berarti kalau ada manusia makan minum tangan kiri mengikuti golongannya panjenengan, golongan iblis ya. Memang banyak seperti itu. Iya. Ini langsung. Anda itu dari mana asalnya? Siapa yang bawa ke sini? Hanya kejujuran yang terucapan. Saya dari bagian barat. Bagian barat. Negara barat maksudnya Eropa gitu. Masih di Nusantara? Masih di Nusantara bagian barat. Nusantara bagian barat. Oh iya ya, memang daerah sana banyak sekali aliran-aliran sesat. Di mana tepatnya? Daerah mana? Dekat perlautan. Dekat lautan. Oke.
Anda punya posisi kedudukan apa di sana? Atau tugas Anda di situ apa itu? Jangan mengaku sebagai prajurit saja. Karena masih banyak atasan-atasan. Hmm, Tugas saya adalah untuk mencari nasabah-nasabah. mencari nasabah-nasabah atau member, khususnya aliran satanik itu yang dimaksud. Apa hubungannya itu Anda itu dengan aliran satanik itu? Ya, itu dari pribadiku sendiri juga. Dan banyak kawan-kawan Mm-mm. yang sudah lama berdiri seperti itu untuk jadi sesembahan mereka-mereka yang Mm-mm. berkenan untuk ikut saya. Ya Allah. Coba Mbah jelaskan sedikit terkait background atau sejarahnya aliran satanik itu dari mana, terus bisanya sampai ke Nusantara itu bagaimana? Ya, aslinya dari barat Mm-mm. luar negeri. Iya. Itu adalah suatu untuk pengecokan bagi semua manusia yang suka ingin bermegah-megahan, berfoya-foya, kehidupan mewah dan senang-senang, balik tidak ada putusnya. Mm-mm. Itu semuanya akan berjalan di mana-mana. Nanti akan semuanya untuk mencari kehidupan seperti itu. Mm-mm. Karena sekarang susahnya mencari ekonomi di mana-mana. Iya. Jadi untuk meluaskan, cari makanan yang seenaknya sendiri. Yang penting kita hidup mewah dan megah dan banyak istri yang cantik-cantik. Iya Allah. Iya. Kehidupan serba keunikan dengan segala teknologi. Itu nanti semuanya akan semobar di seluruh dunia. Oh iya. Betul ya. Bahkan sudah masuk di Nusantara Iya. ini. Itu suatu saat nanti akan menyeluruh. Alhamdulillah. Karena kesulitan ekonomi nanti akan mengejar-ngejar bagian kelompok saya. Astaga. Begitu ya. Jadi underline-nya adalah aliran ini aliran yang bertolak belakang dengan ajaran dan nilai-nilai agama ya, semua agama ya, mengedepankan kehidupan duniawi, hedonisme, kesenangan. Yang penting hidup senang. Ya. Karena bagi semuanya nanti akan rezekinya terjepit. Maka bagi orang yang hatinya murni nanti akan semakin berbondong-bondong. Jika tidak kuat tentang untuk menjalankan ibadah sama yang kuasa. Iya. Luar biasa ya. Nanti ada sebuah kekeringan yang melanda di Nusantara ini. Bahkan ekonomi pun akan menurun. Jadi nanti bekerja berlomba-lomba untuk mencari dunia. Bukannya semakin hari semakin bertawakal kepada Allah, tapi justru meluaskan, meluangkan untuk mencari kehidupan yang serba mewah. Ya Allah. Luar biasa wawasan panjenengan. Anda sudah tahu dulu ya ke depan akan terjadi goncangan ekonomi, kesulitan ekonomi, dan karena sudah ada catatan dari Al-Quran. Oh begitu, catatan dari Al-Quran itu sudah jelas. Tahu enggak catatan dari Al-Quran itu surat apa, ayat berapa Anda itu? Enggak usah loh, kajian perincian, yang penting kamu sudah tahu. Iya. Yang kedepannya seperti apa. Terlalu rinci, kamu juga nanti akan semakin keder. Ya enggak. Ya dengan izin Allah bilang enggak akan keder. Nah, pertanyaan gini. Jadi ternyata golongan iblis sudah tahu ke depan seperti itu dan memanfaatkan situasi itu.
mulai detik-detik itu sudah banyak orang semuanya mulai oleh Iya, iya. karena terjepit utang. Betul. Maka itu sasarannya adalah jalannya lewat sini. Kalau yang jalan lewat sini pelan-pelan. Orang yang jarang-jarang karena takut kelaparan. Astagfirullahaladzim. Makanya sekarang banyak yang mencari makanan lewat sini. Yang penting bisa perut kenyang. Istri dan anak keluarganya semuanya tercukupi. Tidak tahu nanti akhirnya apa yang akan terjadi. Itu adalah kunci saya. Astagfirullahaladzim. Karena semuanya manusia matanya tertutup, hatinya sudah mengeras. Bahkan kebaikan pun nanti akan tertutup dengan yang hitam. Nauzubillah. Jika tidak ada hidayah dari Allah sendiri, tidak akan hancur. Jadi yang bisa menghancurkan itu betul-betul pure murni hidayah dari Allah. Itu. Walaupun banyak dakwah, nasihat, itu tidak akan mampu. Belum tentu. Karena mereka cuma teori saja. Teori saja. Teori saja itu bahkan bisa diperjualkan. Untuk mencari nafkah, untuk keluarga dan istri dan kebanggaan sendirinya. Tidak salah lagi kalau kamu membela seperti itu akan jadi teman saya. Alhamdulillah. Ya, saya udah punya teman sendiri, Mbak Iblis. Yang bawa kamu sini itu. Ya, saya tidak tahu itu siapa. Tidak tahu. Segerombolan cahaya yang kasih. Ya, tidak perlu tahu lah. Saya sudah ada di sini. Iya. Tempatnya pekat, panas. Panas di sini. Penuh rancu. Oh ya Allah, kasihan sekali dan jenengan ya di sini ya. Iya, kalau saya bergerak sedikit pun saya takut. Ya, makanya santai aja, silakan minum. Karena kamu licik juga. Yuh, siapa yang licik? Pasang pagar-pagar rancu-rancu. Ya kalau nggak dipagar di rancu nanti Anda licik juga, curang, main belakang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah masuk tempat ini. Nggak tahu ada apanya ini tempat ini. Ya coba dilihat, katanya golongan iblis sakti-sakti. Ya saya lihat terus semuanya rancu-rancu. Rancu-rancu semua. Semuanya. Kenapa rancu itu juga bergerak sendiri? Tidak terlihat siapa yang menggerakkan. Tidak tahu. Nah, kamu sendiri yang bikin rancu itu. Enggak, saya enggak bisa apa-apa. Ini Mbah, saya ingin tanya, salah satu ajaran ritual yang diamalkan oleh para penganut aliran satanik khususnya yang ada di Indonesia itu seperti apa? Ritual-ritualnya kalau bakar kemenyan, panggang babi. Ya nauzubillah, panggang babi. Dan sembahannya adalah batu-batu yang sudah termasuk itu mengandung gaib. Batu mengandung gaib. Yang sudah dikeramatkan mereka, sudah dipersiapkan dengan sendirinya. Iya, itu salah satunya. Dan bahkan cari-cari istri semuanya. Biarpun istri orang lain nanti bisa untuk bersama-sama. Oh ya Allah, nauzubillah. Nah, itu adalah kenikmatan dunia. Nauzubillah. Itu semuanya akan terjadi dimanapun orang yang masuk ke tempat itu. Nanti akan bersenang-senang. Iya. Karena di situ udah ada tempat sendirian untuk bertempat
bersenang-senang. Iya. Karena itu adalah bukan tempat ibadah, tapi tempat senang. Alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah. Iya. Memuja yang tidak kelihatan. Mm-mm. Karena yang penting bisa kaya, mewah, kehidupan, sejahtera. Maka itu semuanya yang mencarinya dengan hati dengan sendirinya yang datang ke situ. Oh, berarti ritual-ritual itu ya salah satu yang mengerikan itu ya. Jadi saya melihat wawancara dari orang-orang yang pernah masuk satanik, memang terjadi kayak satu perempuan digilir oleh sampai 10 laki-laki, seperti itu betul terjadi itu. Memang yang penting mana yang suka. Mm-mm. Yang penting bahwa istri semuanya akan menikmatinya. Oh, no. Bahkan yang bukan istrinya pun dibawa. Mm-mm. Tetap di situ akan terjadi kesenangan lahir batin. Nah, ya. Itu salah satu amalan apa ya namanya, ritual puncak dari golongan satanik. Itu ritual seperti apa yang paling tinggi, mungkin powernya lah, atau paling sakral itu? Ya, ada minum darah. Oh ya Allah, sampai minum darah. Ada yang minum darah kebanyakan. Darah manusia atau darah hewan? Darah makanan yang haram-haram. Oh, darah makanan. Darah babi dan anjing-anjing itu semuanya kan. Jika mereka rasanya suka dan nikmat sekali kelihatannya. Tidak ada makanan halal di situ. Semuanya yang mengandung makanan haram tetap semuanya masuk ke situ. Iya. Allah Akbar, astagfirullah. Nah, begini Mbak, nauzubillah, memang luar biasa ya. Nah, sebenarnya gini, apa yang membuat orang-orang itu tertarik masuk ke aliran satanik ini? Apa yang Anda Karena janjikan? kehidupannya mewah. Tidak ada selenggang pun makanan atau uang, semuanya akan menggenggam uang setiap harinya. Akan bahagia, kehidupan bermewah-mewah setiap hari. Tidak memandang orang lain itu susah, karena mereka sudah ikut saya. Semuanya akan berpaling kepada kehidupan dari segi kebaikan apapun. Apa artinya begini, orang-orang yang masuk kelompok satanik itu oleh golongan iblis diberikan kekayaan? Ya, semuanya akan hidup sejahtera. Sejahteranya dari mana? Diberi uang dari golongan iblis maksudnya? Ya, akan terjamin. Maksudnya orang-orang itu nanti kalau pulang ke rumah setelah ritual itu di rumahnya ada uang banyak atau gimana prosesnya? Apa harus bikin? Biarpun usaha pun tidak akan terduga, rezeki pun akan tiba-tiba kaya. Oh begitu. Tetap ada usaha itu ya. Ada usaha. Supaya memanipulasi orang gitu ya. Iya. Kelihatan ada usahanya. Kalau secara terang seperti itu nanti konsumennya terlalu sedikit. Allah Akbar, astagfirullah. Jadi intinya yang dijanjikan adalah kesenangan ya. Ya, dalam tidak bentuk ada orang susah seperti itu. Astagfirullah. Tapi begini Mbah Iblis. Shallallahu Muhammad. Apa efek lahir batinnya bagi para pengikut satanik gitu? Kalau seandainya dia itu tidak sampai matinya belum bertobat, atau dalam kehidupan dia sehari-hari, apa efeknya tuh? Tidak ada efeknya, cuma merasa bahagia saja. Bohong, langsung hajar. Pasti ada konsekuensinya, tidak mungkin ya tidak ada makan siang gratis. Anda kan memberikan kesenangan, kekayaan. Nah, terus yang kamu dapatkan apa? Ada rusuk mana semuanya saya ambil. Rusuk mana?
Semuanya itu sampai ruh idofinya nanti, ruh utamanya. Itu tinggal daging dan belulang otak saja. Astagfirullah. 9 ruh sukma. Semuanya ada genggaman sama saya. Astagfirullah, astagfirullah. Karena itu adalah bukan manusia lagi. Ya Allah. Itu adalah sosok tubuhnya saja. Hanya tubuhnya saja. Semuanya adalah rasukmanya sudah saya ambil. Terus? Karena kehidupannya sudah terpenuhi selama hidupnya. Nauzubillah. Berarti setelah roh sukmanya diambil oleh golongan iblis, diganti. Ya, karena semuanya sudah masuk dalam tempat ruangan itu, sudah menjadi anggota saya, tetap semuanya tidak bisa kemana-mana. Itu nanti akan jadi santapan semuanya yang masuk dalam perangkapku. Sallallahu Muhammad, astagfirullah. Berarti orang-orang yang sudah masuk dalam golongan satanik sebenarnya mereka sudah apa namanya, kayak mati ya, sudah mati, hanya apa ya namanya, hanya tinggal otak, hanya tinggal badannya saja, tapi isinya iblis semua maksudnya. Ya, karena sudah tidak peduli sama kebaikan. Karena mereka sudah tertutup dari gerbang kebaikan. Ya. Karena sudah menyalahgunakan dan berjauh dari Tuhan. Alhamdulillah. Maka semuanya itu sudah bagianku. Nanti semuanya juga akan jadi anak buahku semuanya. Setelah mati akan jadi tumpakanku. Astagfirullah. Kan orang bertanya nih Bang, kan orang kalau mati kan rohnya dibawa oleh malaikat. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Yang rohnya dibawa malaikat itu adalah orang yang bersama dengan Tuhan. Semuanya jika banyak perjanjian dan pakai ilmu-ilmu lain yang tidak ada guru, itu akan semuanya jadi perjanjian dengan saya. Malaikat pun tidak berwenang untuk mengambilnya. Oh begitu. Karena mereka semuanya ikut saya karena sudah memperkerjakan, mempertugaskan sebagian anggota saya. Begitu ya. Jadi kalau orang-orang yang terikat dengan perjanjian setan dengan iblis, nanti ketika mati tidak bisa dibawa oleh malaikat, tapi dibawa oleh golongan jenazah. Nah, terakhir nih Wah, terakhir ya, nggak usah pakai lama. Bisakah orang-orang yang sudah masuk di kelompok satanik itu bisa keluar atau bertobat? Jadinya bisa keluar saja, bertobat, sadar gitu. Bagaimana bisa bertobat? Sukmanya sudah tidak ada. Gitu ya. Kamu bisa mengambil mesin dalam lautan yang sudah berkarat bertahun-tahun, akan dihidupkan lagi. Belum tentu, karena mereka semuanya tidak mungkin orang satu akan mengambil barang yang seberat itu di dalam lautan. Iya. Secara akal. Iya. Bagaimana mungkin tobat ya, mungkin dapat hidayah ya. Iya, sukmanya sudah diganti oleh golongan iblis. Kecuali memang Allah betul-betul menghendaki ya. Nah begini itu, Mbah. Apakah aliran satanik itu di Nusantara itu sudah banyak menyebar? Bisa sebutkan di mana saja lah, langsung jujur, katakan tempatnya juga. Jawa Barat tadi ya, Nusantara Barat, dekat pantai, dekat lautan. Maksudnya laut apa itu yang paling banyak di sana itu? Daerah mana? Daerah Pulau-Pulau. Pulau-Pulau? Sudah banyak dari Bali. Dari mana? Bali. Oh iya. Mereka sudah memang di kalangan itu sembahan batu-batu. Ya. Ya di Bali ya. Ya kan di sana memang dominan sekali agamanya non Islam. Itu yang paling besar di Indonesia deh. Iya di sana.
Apalagi sana memang daerah wisata ya, banyak orang Eropa masuk ke Indonesia. Ya, karena mereka adalah sudah jadi tempatnya. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Tempat senang-senang. Ya, ya. Oke. Maka tempat itu nanti juga lebih besar lagi. Nauzubillah. Tapi di sana sudah banyak Islam sekarang. Islam masuk di Bali. Biarpun Islam, mereka butuh makan. Ya. Jika imannya tidak tebal, tidak karena tawakal, sungguh-sungguh mereka tetap akan berpengaruh kehidupan mewah. Ya. Di tempat lain, Mbah, di Jawa Tengah ada enggak? Di Jawa Tengah Belum ada. belum ada, alhamdulillah. Berarti Jawa Barat dan di ujung timur Bali khususnya ya. Kalau di luar Pulau Jawa sudah Yang dekat-dekat danau-danau yang banyak-banyak orang yang menyembah batu yang baru-baru. Di tempat-tempat lain masih tidak belum bisa masuk. Begitu ya. Oke, berarti terutama di Bali sama Jawa Barat ya. Oke, itu Mbah. Sebenarnya rajanya Panjenengan itu apakah salah satunya disebut namanya Lucifer itu? Ya, semua dari bahasa iblis. Sebenarnya dari bahasa iblis. Otomatis ya. Nah, terakhir Mbak, apakah pemimpin satanik di Indonesia itu khususnya dari Barat itu sudah atau berasal dari orang Indonesia, sudah bukan harus dari orang Eropa? Ya, campur sudah. Sudah campur. Ya, kalau kehidupan itu adalah semuanya, yang penting bahagia, tidak pandang itu dan negara manapun, itu semuanya akan bersatu. Kalau tentang kehidupan duniawi akan tiba semuanya, yang penting hidup mewah, senang tanpa putus makanan dan kesenangan itu. Nah gini Mbah, terakhir ya pertanyaannya, misalnya kan yang ikut aliran satanik itu kan hanya salah satu, bapaknya atau ibunya, apakah itu bisa berimbas kepada anak istrinya yang di rumah yang tidak tahu menaung? Ya jelas, kalau makanan itu semua konsumsinya semua akan terlibat. Ya, biarpun manusia lainnya tidak tahu. Ya. Allah luar biasa ya. Baik, terima kasih Mbah Lucifer. Silakan minum dulu Mbah Lucifer. Mbah Lucifer, Mbah Iblis. Anda itu usianya berapa sih Mbah Iblis? Baru saja ribuan tahun. Ribuan tahun. Tanduknya udah berapa ini? Cuman 2. Ya. Cuman 2 panjang. Nah, ini Mbah Iblis. Biasanya kan kalau sudah bertamu ke sini pulangnya repot ya Mbak Iblis. Kamu mau di sini saja apa mau kemana? Bisa itu. Urusan masing-masing. Ya. Tugasnya masing-masing. Ya sama ini. Saya juga tugasnya di jalan kebaikan atas izin beliau, perintah beliau. Ini saya tawari aja mau ikut barisan beliau saja. Sebab kan Anda tidak bisa pulang ini. Ya, tidak ada kata barisan lain kecuali barisan dari juragan saya sendiri. Ada. Itu kan Hizbul Syaitan, ikut Hizbullah saja. Ya, ada barisan lain karena tujuannya masing-masing. Kemarin itu ada golongan iblis yang juga bertobat, sadar mau masuk Islam loh. Daripada hancur. Ya, tidak ada yang namanya iblis. Ya Allah, dengan sebelum cahaya ditampakkan cahaya dari salah satu mutiara Allah biar sallallahu Muhammad sallallahu lihat cahayanya sallallahu Muhammad sallallahu. Kalau kamu melawan hancur. Sallallahu Muhammad sallallahu. Pilihannya hanya satu, hancur atau ikut dengan beliau saja malah selamat. Itu pilihan cerdas loh, kayak sahabatmu kemarin ada iblis yang juga ikut menjadi pengikutnya Romo atau Sang Yang Nur Cahya Nirwana itu.
Tidak ada kabarnya di mana-mana. Nah, ya disembunyikan. Tidak ada kabarnya. Ini saya panggil ya, ya Allah dengan biar hadir di sini kamu lihat ya Allah dengan izin besar. Mohon biarkan Mbah Saifullah Yusuf yang kemarin sudah masuk Allah biar selamat itu terlihat Shallallahu Muhammad. Itu salah satu golongan iblis yang bertobat dan masuk bersama beliau. Itu manusia. Ia sudah berubah jadi manusia. Silahkan tanya saja. Tanya saja dia. Itu bukan itu manusia. Manusia. Dia itu dulunya golongan iblis. Tidak ada bekas-bekas karena mereka. Mulanya ditanya saja silakan. Ditanya saja kan bisa. Ini tawaran saja. Kalau enggak ya tadi hancur atau bertobat mengikuti jejak saudaramu itu, Mas Saifullah Yusuf namanya. Tanya aja. Kayaknya resikonya hanya 2. Melawan hancur atau milih selamat aman menjadi pengikut Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Belum ada kabarnya. Itu tipu-tipu daya kamu. Bukan, coba aja makan ditanya aja tuh Saifullah Yusuf tuh, ditanya saja langsung. Tanya pun di kemana pun tidak ada namanya iblis. Ikut ibadah sama. Lah itu iblis kan juga hamba Allah, katanya iblis kan juga makhluk Allah. Iya, karena semuanya itu tidak ikut tujuan Ibrahim. Itu semuanya udah keputusan dari kakek moyang saya. Iya, saya kan boleh menyelisihi dalam kebaikan. Saya ini tawaran saja kok. Saya mendingan hancur daripada Oh begitu. ikut-ikutan yang Oke tidak lah. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sesuatu Sang Yang Cahaya, mohon dihadirkan malaikat jawabannya langsung diikat bi alfiah sallallahu Muhammad diikat diramai langsung dilemparkan ke jalan bi alfiah sallallahu Muhammad sallallahu sebelah sosoknya sehat sempurna. Alhamdulillah wallah biar selamat saja. Alhamdulillah, terima kasih sehat Kang Miswan ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Allah Akbar, luar biasa. Demikian pemirsa, sedulur sahabat semuanya, PGN dimanapun saudara-saudaraku semuanya berada ya, terkait dengan informasi secara goib ya. Ternyata memang aliran satanik memang betul-betul sudah ada, tidak hanya sebatas info atau hoak ya, tapi betul-betul sudah nyata di Indonesia. Dan sudah ada beberapa titik yang menjadi tempat markasnya aliran satanik di Indonesia. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari konten ini, walaupun memang ya saya garis bawahi bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah, sumber kebenaran itu hanya milik Allah. Ini hanya menjadi ibroh atau hikmah saja. Apakah realitanya ada di lapangan? Ini kan goib ya, di nyatanya di dunia itu ada enggak? Nah, ketika ada ya, semoga kita bisa terhindar dari aliran-aliran yang menyesatkan, dijauhkan dari musibah-musibah yang seperti itu, dan dikuatkan ya untuk mendekat kepada Allah dan tentu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak istri, saudara kita, seluruh jamaah, ya jamaah beliau dan juga seluruh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, di Nusantara, baik yang ada di luar negeri dan di Nusantara, senantiasa dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana, salah satunya aliran-aliran sesat. Nauzubillah, dan tentu diberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kang Miswan, mohon pamit undur diri, segala kurangnya mohon maaf. Pamitan ya Kang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.